Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Iya. Sore-sore nyantai. Loh, iyo. Enggak bilang-bilang dong. Tapi aku lagi ada trouble. Nomormu hilang ceritanya. Iya. Langsung mampir sini aja kan. Iya. Katanya kalau ke Jakarta mampir aja. Lama nggak ketemu ya. Lama Mas, udah hampir. Aku bikinin kamu sofa khusus untuk Waktu kesini kayaknya belum ada ya. Belum ada. Bisa buat duduk-duduk nih, nyore. Iya. Kayak tetangga aja ya kita. Deketan ya. Iya, siapa tahu bisa tetangga nanti. Iya, amin ya. Iya. Sampai kapan mau apa di Jakarta sini? Kayaknya sampai minggu depan Mas. Sampai minggu depan ya. Depan ini pas di Jakarta agak lama toh. Saya juga hampir 1 minggu sebenarnya di sini. Pas banget Om Hao. Aku nih seminggu ini aku ngerasa kok badanku agak kurang ini yo. Agak kurang apa ya namanya ya? Kurang fit gitu loh. Aku kemarin tuh pengen nelpon kamu. Iya. Jadi badanku itu agak kurang fit. Terus waktu itu ada orang datang ke sini. Dia pernah bilang katanya aku tuh ada yang ngirimin ilmu hitam. Tapi aku kan nanya, emang kena? Dibilang katanya kena gitu loh. Sempat kena paparan ya? Katanya. Ini selama berapa bulan terakhir ngerasa nggak enak badan? Cuma seminggu ini gara-gara kemarin flu aja sih. Oh, agak apa imunitas menurun mungkin ya? Coba Mas cek tangan Mas. Darah rendah ya Mas? Iya, aku sih darah rendah. Dari riwayat darah rendah. Aku kan dari dulu darah rendah. Rendah Mas. Sering ada nyeri di dada nggak? Iya. Di dada tengah atau di dada kiri? Pokoknya di dada tuh di antara sebelah sini? Iya Mas. Tengah-tengah? Iya. Kok jadi takut gue? Bentar Mas. Beda loh ini. Ini agak beda loh ini saya bentar. Tapi nggak ada rasa nyeri toh? Enggak sih kalau tangan ini. Maaf ya Mas ya. Nah, gini ada rasa panas nggak di tengah? Enggak sih Mas. Kerasa ngap sekarang? Enggak sih Mas. Ini sebenarnya gini Mas, kalau kaitannya ini pertama secara medis dulu. Secara medis itu memang ada tekanan darah rendah. Iya. Ini kadang berpengaruh ketika mau bangun itu nanti agak ngeyeng. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada satu pengaruh di tengah antara pernafasan itu dia agak sempit dikit. Aduh, gini. Jadi harus olahraga kardionya memang harus kenceng. dalam aja kali ya ngobrol ya. Udah jam segini juga. Iya, maghrib soalnya. Nanti tak lanjutkan untuk ininya. Iya. Gak apa-apa yang dalam aja ya. Masuk Mas. Dalam aja. Aku jadi penasaran. Pas banget kamu mau datang ke sini. Monggo Mas. Misi Mas. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan rekan saya. Rekan ya? Iya, bersama teman baik saya. Apa kabar Om? Iya, Mas Denny Sumarko. Seneng banget lo ketemu Om Hao lagi. Sama-sama Mas. Tadi ini ngobrol-ngobrol pas ke Jakarta langsung mampir ceritanya. Iya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya, Mas Denny sehat? Ya tadi seperti aku cerita, jadi ada beberapa hal gitu yang kemarin ganggu pikiranku. Mulai dari ada orang datang sini, bilangnya katanya aku terkena ilmu hitam. Terus aku kondisinya seminggu kemarin tuh lagi flu. Aku ngerasa kok kondisi fisikku kok kurang enak gitu ya. Terus Om Hao kan tadi bilang tuh di depan, ada suka ngerasa gak dadanya kayak sakit gitu. Kadang-kadang memang ada terasa Om Hao gitu. Terus ya ada hal-hal yang cukup mengganggu pikiran aja, udah gitu doang sih. Iya, kalau misal ini secara medis nih Mas ya, secara medis memang tadi saya cek denyut nadinya memang lemah, jadi ada cenderungan darah rendah. Iya. Yang pertama, yang kedua di telapak tangan ini kan ada saraf-saraf Mas, dan itu jika kita cek ini kan kadang ada nyeri atau tidak, itu nanti kaitannya sama organ dalam. Tadi udah pencet. Ya, cuman saya indikasinya memang ada rasa nyeri itu di tengah-tengah dada sebelah sini. Maaf ya Mas, di sebelah sini tadi. Iya, memang kadang-kadang suka timbul, kadang-kadang doang. Iya, enggak terlalu sering gitu toh. Enggak. Iya, ini mungkin ada beberapa pengaruh ya, mungkin saya pun kadang juga merasakan hal yang sama. Karena pernah terkena COVID ya, itu ada pengaruh di elastivitasnya. Jadi memang olahraga kardio sih Mas paling pas. Apalagi kan kalau Mas Denny basket,
Itu memang Membantu. pengaruh untuk kembang kempisnya itu. Termasuk saya kan melakukan ini untuk beberapa olahraga kardio juga Mas untuk Tapi aman ya? Aman. Untuk itu aman sih. Kalau non medisnya gimana kalau mau ngelihat ya? Bentar Mas, tangan Oh kanan ya kalau non medis ya? Sama sebenarnya Mas, cuman ini tak cek ke kanan. Hai suka Om Hao nih, bisa banyak nanya. Ini kalau tangan saya terasa hangat di telapak tangan saya, terus nanti ada koneksi di tubuhnya Mas, nanti kasih tahu saya. Apakah di kepala ataupun di dada. Untuk sekarang. Kalau di kepala, posisinya di sebelah kirimu sini Mas. Maaf ya Mas ya, agak di sini. Nah sini nih. Ini yang kadang kerasa kayak ketusuk-tusuk. Ya kayak migrain aja gitu kan maksudnya. Nah ini di sekitaran sini nih, titiknya. Enak lagi. Ya titiknya di sini Mas. Maaf ya Om Hao, Enggak apa Mas, pijit ini gitu soalnya enak. masuk ini Mas. Saya track dulu. Ini yang titik pertama Mas, maaf. Yang kedua nanti agak di pinggang sini. Sekitaran sini. Ini kadang kalau kayak untuk olahraga yang berat ataupun untuk jalan agak lari dikit, kadang kayak ketarik ini. Iya. Di sebelah sini. Memang itu usia ya Om Hao kalau aku rasanya, tapi nggak tahu ya. Nah ini yang paling pengaruh banget, maaf itu di sebelah sini. Karena sempat di sini kayak tiba-tiba saya nggak tahu pas mungkin Mas tidur ataupun apa kayak ditimpuk gini aja rasanya. Itu kenapa kalau kayak begini, kondisi apa itu maksudnya? Itu titik sarangnya Mas, Maksudnya secara non medis gitu? secara non medis. Ada orang yang mau mengirimkan barang-barang nggak baik gitu? Iya, itu sebenarnya lebih tepatnya energi negatif. Dengan tujuan untuk Tujuan mencelakakan? ya mencelakakan, tapi lebih menyalakakannya itu dalam hal misal lebih pertama ke psikis dulu. Jadi psikis ini mungkin mengganggu secara emosional. Pertama itu. Yang kedua, kadang mimpi-mimpi sesuatu hal, mimpinya ini mimpi buruk. Yang mungkin Mas Denny, ini mungkin hanya sebatas mimpi gitu. Tapi itu sebenarnya bisa menjadi isyarat atau menjadi seperti perjalanan spiritual, di mana ketika orang tertidur, itu kan sebagian dari tubuh kita yang disebut sedulur papat lima pancar dulu tuh, itu keluar Mas. Nah inilah yang kadang pengiriman entah itu ilmu-ilmu hitam untuk tujuan menyelakakan ya, itu yang diambil adalah salah satu dari tubuh kita secara halus. Nah kalau kondisiku secara non medisnya itu ada nggak yang mungkin udah kena atau gimana? Iya, kalau ini kan panas nggak Mas tangan saya tanpa menyentuh ya, misalkan gini kan kita sentuhan nih Mas. Tapi nek misal agak gini terus kemudian Mas Denny merasakan stimulan dari tangan saya itu di tengah kayak ada angin atau rasanya panas, itu berarti bereaksi. Jadi kayak misal kita rapid test ini positif gitu Mas. Kalau ini nanti terkoneksi di bagian itu, berarti nanti saya ceritain. Gitu. Ini aku jawab apa adanya aja ya, Om Hao ya? Iya, ini malah justru Mas Denny harus sejujur-jujurnya, biar saya nanti ngarahnya kemana. Kalau saya sih kebalikannya Mas, kalau saya panas Mas. Oh, Om Hao ngerasa panas? Loh, iya. kok aku adem? Karena ini kan ke sini Mas, energinya Mas itu naik ke saya. Ngirimnya. Mas, jadi apa ini artinya? Itu kan gini Mas, kita itu kan pasti kalau ini kan kayak energi chi gitu. Jadi saya alirkan yang baik, saya ambil yang negatif. Oh berarti energi negatif nih lagi diambil sama Om Hao gitu? Iya, jadi nanti kalau misal kemudian kerasa kayak di sini kesemutan, itu berarti dia perlahan-lahan dia naik. Jadi kan karena saya kan lebih tinggi ininya Mas, lebih tinggi energi yang tak ambil. Jadi kalau Mas Denny adem itu bereaksi. Iya, ini dia naik. Apa ngerasanya adem, nyaman gitu. Kalau rasanya panas dan gerah, berarti saya yang keserot ke situ justru. Berarti tingkat energi yang ada di tubuhmu itu lebih tinggi. Oke. Gitu. Jadi kayak saya nurunin gitu Mas. Karena kenapa saya tanya di sini? Karena di sini ada lubang Mas, lubang nggak kelihatan. Maksudnya untuk semua orang? Enggak, untuk Mas Denny aja. Oh di sini? Iya di sini, maaf katanya. Ini. Nah ini di sini. Lubang apa itu? Itu tembakannya. Terjadi sendiri apa gimana? Karena energi yang dimaksud itu energi hitam, ilmu hitam itu. Oh. Tapi bekas Mas. Oh dulu kali ya? Kalau yang kerasa memang seminggu ini, tetapi itu sebenarnya udah lama.
Oke. Itu udah kerasa lama. Berarti saya kena juga paparan gitu atau gimana? Paparan, lebih tepatnya paparan sih Mas. Kalau kondisi kayak gini baiknya mesti ngapain gitu? Dengan doa kah cukup? Iya, Dengan sebenarnya apa kayak gitu? dengan itu cukup, sama ini sih Mas, mandi air-air tertentu, misalkan air dari tempat suci ataupun tempat keramat. Nah, misalkan kan kalau kita kan tahu wetonnya ya, weton Iya. itu tanggal kita lahir secara hitungan kalender Jawa gampangannya itu, atau tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran itu nggak harus ulang tahun. Jadi misal ulang tahunnya Mas Denny itu misal nih 21 Februari misal. Berarti setiap tanggal 21 itu selama 3 kali tanggal. Kalau dengan aku kan biasanya kalau kondisi kayak gitu suka berdoa sembari meditasi. Nah itu biasanya aku masuk ke alam bawah sadarku lebih banyak gitu. Itu membantu nggak? Itu membantu Mas. Itu membantu. Jadi alam bawah sadar kita yang kita olah atau olah rasa ya, olah rasa di situ itu nanti bisa menentukan sendiri kapan kita menghindari serangan itu. Misalkan kita udah capek nih. Misalkan hari ini kita capek, jam segini pengen tidur, itu nanti kata batin kita akan bilang jangan tidur dulu, ataupun jam 12 malam kita jangan terlelap, kita mungkin bangun, kita meditasi atau berdoa. Gitu. Dan ini sebenarnya seperti dulu waktu kita ngobrol di podcastnya Mas Denny ya, di Curhat Bang Denny itu, sempat Mas Denny itu saya masih ingat waktu itu, secara tidak langsung menyampaikan memiliki satu intuisi yang kuat. Nah ini yang meminimalisir serangan itu justru. Jadi itu hanya kena efek, misal kita hanya digini loh Mas, tanpa ditusuk. Jadi nggak keluar darah tapi bekasnya ini Mas. Ya. Jadi masih ada tamengnya gitu. Iya, jadi di sini tuh kayak misal lubang tapi dia nggak terlalu dalam Mas, maaf ya Mas, kayak cuman masuk gini tuh. Kalau orang lain gitu misalnya dikirim kayak ilmu-ilmu kayak saya misalnya dikirim gitu ya. Ya efeknya ke mereka tuh bisa lebih keras kah atau sama aja gitu? Bisa lebih keras Mas. Bisa lebih dampaknya bisa lebih iya. keras gitu. Keras ya. Kalau tidak ada persiapan tuh mungkin berdoanya kurang, laku tirakatnya kurang, ataupun intuisinya nggak jalan, itu bisa Mas. Karena tujuannya untuk ini tuh kan mencari hari apesnya kita. Iya. Hari apesnya mau kapan gitu. Jadi ya waktu itu agak pegel aku ya. Iya, gini dulu ya. Jadi lebih mengarah ke hari apesmu kapan waktu pengirimannya itu. Kalau yang saya track record. Ini sekarang kalau saya panas banget Mas ngalirnya. Kalau saya sih berkeringat karena ini kan faktor saya takut jadian loh ini. Agak lama dikit jadian loh. Iya. Mas. Sama tadi aku mau nanya, kalau masalah intuisi gitu, aku memang kadang-kadang suka punya intuisi. Tapi kadang-kadang aku tuh nggak terlalu fokus sama intuisi karena aku nganggap intuisi itu kan nggak terlalu logik ya. Iya. Tapi kadang-kadang benar adanya gitu. Kalau sembari aku ngelihat sesuatu, sama ini nih Mas, aku tuh suka ngerasa kalau ketemu orang tiba-tiba saja, aku nggak suka ya sama orang. Bukan nggak suka seperti orang pada umumnya yang nggak suka karena dia nggak paham, nggak suka gitu ya. Kalau aku ngerasanya dari dalam hati, dari batin, ini orang kok enggak ya gitu. Itu intuisi juga tuh masuknya. Iya, itu intuisi sih Mas. Ini di sini saya jawab ya. Cuman ini saya tanya dulu, ini sudah dingin. Iya. Sudah saya gini udah dingin Mas. Ini tanganmu juga, ini tanpa saya menyentuh. Ini rasanya juga udah dingin, saya pun merasakan hal yang dingin. Berarti untuk sementara ini netral dulu. Apa ini maksudnya? Yang tadi dimaksud energi yang dikirim. Oh berarti dia harus kirim lagi tuh? Enggak Mas, ngirimnya itu sekali. Oh sekali? Iya, ngirimnya sekali, tembak der gitu. Dia kan nyebar tubuh. Kan energi itu sebenarnya. Nah setelah itu baru masuk nih. Apalagi ada sugesti misalkan ada, saya kena kiriman sesuatu, itu nambah lagi secara psikis dia semakin kuat. Nah ini juga menarik nih. Aku kan kadang-kadang ada sugesti terus ngerasa kurang ini, misalnya dibilang, wah bang, lu tuh ada barang nggak bagus gitu. Kan sebagai manusia kan kita percaya nggak percaya, tapi nempel juga di pikiran. Iya. Aku juga sama. Tapi kadang-kadang kalau udah terlalu mengganggu banget, tiba-tiba ada sebuah energi dari dalam diriku yang mengambil alih. Terus mementalkan pikiran itu semua. Terus mementalkan energi negatif dari pikiran itu. Nah itu aku nggak tahu itu apa. Iya,
Jadi kalau yang pertama tadi intuisi ya, ini ada dua nih tadi. Intuisi itu memang semua orang pasti ada, atau disebut dengan kata batin, kata hati. Nah ini misalkan kita tidak cocok atau merasa tidak satu frekuensi dengan seseorang, entah tujuannya untuk mencari pasangan, untuk bekerja sama, atau untuk berteman dan macam-macam, Mas. Itu sebenarnya yang menolak nanti, yang saya sebut tadi adalah koringnya. Kita jadi memiliki sedulur rapat itu, yang copy paste-nya kita lah. Gitu. Jadi dia sebenarnya udah ketemu dulu, jadi dia udah keluar dulu. Kalau tidak satu frekuensi, tentunya akan menolak dan ini akan kembali ke dirinya masing-masing. Memberikan informasi bahwa kita kontra sebenarnya, walaupun ketemu secara lahir itu baik, tapi batin ini belum tentu. Biasanya itu faktor apa ya kalau misalnya nggak cocok kayak gitu ya? Permasalahan misal orang yang kan kita tuju ini, kita nggak selamanya negatif thinking ya, tapi yang kita tuju ini biasanya beda apa menyimpan sesuatu di belakang itu tujuannya. Apa? Ada punya bawaan, atau mungkin dia punya pikiran yang kurang bagus, atau mungkin kitanya yang pikirannya kurang bagus, kan bisa dua arah. Iya Mas, bisa dua arah itu. Jadi overthinking itu juga berpengaruh. Beda energi. Jadi memang energinya harus selaras. Ya kan nggak bisa kita atur kalau kayak begitu. Ininya Mas, biasanya kalau kita memang ketemu yang satu frekuensi, itu energinya kan jalan sendiri. Bisa nyambung dan kita tidak ada overthinking, kita nggak ada negative thinking, itu akan terjadi. Iya, itu kan secara alami. Tapi jadi, kalau memang secara alaminya juga nggak nyambung, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa Mas, karena semuanya itu energi. Jadi kayak gitu. Terus intuisi terjadi itu seperti alarm, memberikan satu informasi. Ini apakah ini tetap akan kita arahkan ataupun kita akan lanjutkan atau kita berhenti sampai situ. Nah ini kata hati Mas. Jadi kan ada orang yang karena mendapatkan banyak sugesti dari orang, misalkan saya mau dekat dengan orang ini, tapi kemudian dapat masukan kanan kiri dan itu kita dengerin semua. Itu ngaruh Mas. Jadi kita bahkan karena sering mendengarkan omongan orang ataupun sugesti orang, kata hati kita tidak pernah kita dengar. Itu. Ya, kayak gitu Mas. Jadi bagus, kata hati ini sebenarnya yang berasal dari diri sejati kita itu tadi. Saudara yang kita lahir hari-hari itu. Iya, tapi memang seringnya kan gitu. Hampir semua orang tuh pasti kayak gitu. Terlalu banyak mendengarkan apa yang ada dalam pikiran mereka dari orang, kata hatinya sendiri akhirnya nggak terdengar kan. Iya. Itu biasanya kalau itu berhubungan dengan ini nggak sih, kemelekatan antara ketauhidan dia, spiritual dia, hubungan spiritual dia sama Tuhan atau enggak sih? Iya. Ini karena sifatnya kan spiritual, Mas, spirit. Gitu. Jadi pertama dengan hubungan dengan Tuhan pasti. Iya. Yang kedua dengan leluhur. Yang ketiga dengan diri sejati, diri sendiri. Itu. Jadi tiga hal ini harus balance Mas semuanya. Walaupun ini bersifat tidak terlihat, tetapi itu semua bisa dirasakan karena spirit, jiwa. Iya. Itu Mas. Jadi tiga-tiganya ini harus balance. Jadi ketika kita ketemu dengan siapapun, kita mau kemana, nggak usah ketemu Mas. Misal kita mau keluar lah hari ini, kita pingin ke suatu daerah, tapi kita merasa nanti dulu, atau ditunda dulu, atau memilih jalan yang lain. Ketika itu kita lawan, ternyata benar, di situ ada macet yang parah, ada banjir misalkan gitu, atau ternyata kendaraan kita mengalami trouble gitu Mas. Makanya lebih bagus itu kita ngejalanin sesuatu lebih flow aja. Iya. With the flow kan istilahnya, ngalir gitu kan. Iya, tapi kita ngikutin rambu-rambunya ini. Ibarat kata kayak kita mau naik gunung nih, di situ ada lampu rawan longsor. Mungkin nggak akan terjadi longsor, tapi kita hati-hati. Jadi kita lebih waspada. Iya. Jadi lebih ke waspada, bukan takut Mas, lebih waspada karena waspada ini kan berjaga-jaga. Iya. Kalau kita terjadi sesuatu hal yang lebih baik, ya kita untung lah untuk itu. Tapi kalau terjadi hal yang buruk, kita sudah siap. Iya, waspada. Nah ini yang terjadi secara karakteristiknya Mas Denny tadi ya, kalau kita lihat intuisinya berjalan untuk apa. Salah satu yang dengan karakter ini biasanya orang sangat-sangat waspada Mas dengan sesuatu hal dan selalu bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Dan bahkan mungkin Mas Densu bisa ini ya nanti berbagi sedikit cerita ini saya analisis dulu ini sejauh mana firasat-firasat itu tidak hanya dialami atau terjadi saat bertemu langsung ataupun dalam kondisi sadar seperti sekarang, tapi ini juga bisa terjadi saat kondisi di bawah sadar. Di bawah sadar itu salah satunya adalah pas posisi tertidur. Nah, tertidur di sini kan kita mengalami beberapa hal Mas, 3 hal yang paling gampang lah. Mimpi yang ketika kita terbangun, kita lupa, itu berarti bunga tidur. Oke. Kita bermimpi tidur, tapi saat bangun kita nggak tahu. Nggak ingat bunga tidur disebutnya. Kemudian yang kedua, mimpi yang
ketika kita terbangun kita masih ingat detail ceritanya, kronologinya. Detail, oke. Itu disebutnya perjalanan spiritual. Oke. Terus kemudian yang ketiga, dalam mimpi kita merasa kita lepas dari tubuh kita. Bahkan kita melihat diri kita tertidur. Kemudian kita perjalanan spiritual juga, tetapi perjalanan spiritual ini bisa kita kontrol sendiri. Kita mau pergi kemana, kita mau lihat apa, itu bisa, Mas. Itu apa namanya? Itu namanya astral projection. Oke. Tapi astral projection di sini memang itu yang paling simpel, Mas. Karena astral projection itu ada seseorang memiliki kemampuan itu. Nah, kalau Mas Denny itu sebenarnya kadang kuatnya lebih ke perjalanan spiritual juga, karena ada yang memandu dalam perjalanan itu. Yang dulu kalau di curhat Bang Denny waktu itu kita cerita dari leluhur jenengan, tapi yang itu nggak bisa dipublis. Iya, nggak bisa diekspos. Itu yang nganter, Mas, yang nganter, yang dampingi. Nah, ini terjadi ketika misal melihat, ini lebih tepatnya itu memprediksi ya, ataupun lebih ke arah ke depan itu apakah yang akan terjadi. Iya, suka. Kadang-kadang aku tuh suka emang memprediksi, cuma aku emang jarang terlalu ekspos ya, karena menurut aku kurang suka sih ketika orang tahu bisa memprediksi atau suka memprediksi. Aku lebih senang dilihat ya tolol-tololan aja gitu kan. Cuma kadang-kadang memang insting itu agak cukup kuat. Apalagi kalau dia datangnya kan nggak dipersiapkan kalau kayak gitu. Tiba-tiba deng gitu. Langsung tiba-tiba datang ya. Iya, kayak saya sering tuh. Deng. Ada apa ya gitu. Ya. Ngobrol sama diri sendiri gitu. Iya. Tapi dirinya nyaut gitu. Ada mau datang badai misalnya. Jadi kan kita nengok ke langit gitu. Enggak kok, cerah gitu kan. Sebentar lagi dari arah belakang. Itu hati-hati. Nah biasanya kayak gitu tuh, terus tengok gitu. Benar, sejam kemudian das badainya datang segala macam. Kadang-kadang instingnya suka main kayak gitu. Karena aku dulu bawa acara adventure kan sering bertaruh nyawa juga tuh. Nah menurut aku berapa kali selamat dari kondisi hampir mati itu karena ada faktor bantuan itu juga. Pernah aku digulung ombak, digulung arus, kecelakaan dan lain-lain. Hampir berapa kali di ujung tanduk. Nah itu ada tiba-tiba yang ngebantu kayak gitu. Nah itu yang aku anggap sebagai inilah hal positif lah gitu. Kalau enggak kan udah cilaka berkali-kali. Iya, itu sebenarnya juga mengarah ke ini, Mas. Mas Denny ini insya Allah kemanapun aman. Kemanapun, baik-baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun alam terbuka. Karena ini memang kalau kita tidak syirik atau musyrik ya, Mas ya. Iya. Tapi ini bentuk dari kepanjangan tangan Tuhan dengan adanya beberapa pendamping kita dari para leluhur ya. Aku sampai sekarang masih agak sulit percaya loh kalau ada pendamping gitu-gitu loh. Iya, Mas. Dan pendamping ini nggak selamanya ada di kita loh. Kalau kita pas ada di dalam kondisi tertekan, kondisi bahaya, ataupun kondisi kita terancam, ini baru hadir. Iya. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan ada yang ngasih tahu, misalkan kayak ada badai contohnya, tadi Mas Denny itu lebih mengarah pada dulur sejati, saudara sejatinya, atau diri sejati, adik hari-harinya itu. Itu yang memberikan informasi. Informasi. Ya. Informasi ini bukan berarti meramal ataupun memprediksi, tetapi kan setiap hari ini kita sebenarnya bisa menangkap gelombang atau vibrasi alam, Mas, yang akan terjadi. Yang itu sebenarnya sudah memberikan sinyalemen, tetapi karena frekuensinya itu halus, jadi panca indera kita nggak bisa merasakan. Kadang-kadang kita nggak fokus aja gitu. Iya, sehingga untuk merasakan gelombang atau energi halus itu, kita perlu indera yang lainnya, itu indera keenam. Saya pikir indera Herlambang. Sama ada satu lagi nih Om Haus, aku juga pengen nanya nih. Ini sebenarnya dari kecil. Iya. Enggak juga dari kecil sih. Pokoknya sudah cukup lama. Kadang-kadang Om Haus, di bagian punggung belakang saya. Ini saya belum pernah cerita nih sebenarnya. Cuma mungkin Om Haus bisa kasih informasi ya kalau tahu ya. Tiba-tiba itu kayak ada yang ngalir jalan gitu. Oh iya. Di sini tiba-tiba, tapi nggak sering. Iya. Tapi saya menangkapnya itu ada sesuatu yang datang
untuk memberi tahu dan menjaga. Kalau aku nangkepnya begitu ya. Tapi di jalan tuh, Mak. Saya nggak tahu itu apa. Iya. Nah ini maaf kata Mas. Iya. Maaf. Di sekitar sini. Iya, jadi dia tapi suka pendek segini. Jalan. Mas ya. Kayak ular gitu loh, kayak air ya, kayak air gitu. Ini kan. Ya. Cuman saya udah dapat sih. Jarang datang sekarang. Dulu sih sering datang, tapi kemarin sempat nongol. Tapi ini nanti kalau habis saya gini kerasa, nanti kasih tahu ya Mas, apa yang dirasakan Mas saja. Jadi kalau nggak kerasa pun nggak apa-apa. Maaf ya Mas ya. Aku suka penasaran itu apa, karena kayak aliran air gitu. Dan rasanya itu dingin. Iya, halus. Iya benar, halus. Ini saya udah dapat gambaran sih Mas, cuman tidak semua nanti juga saya ceritakan di sini. Cuman ini nanti yang bisa saya sampaikan apa gitu aja. Baik, Mas. Nanti kalau kerasa ada yang ngerambat nanti kasih tahu saya. Tapi sambil saya ceritakan. Sebenarnya di areal itu Mas, itu ada seperti tulisan raja. Tapi ini dari garis leluhur. Seperti tadi waktu sebelum kita mulai kan ngobrol sama Tante dulu. Ya, tadi ngobrol. Mamanya Mas Denny. Ya sempat tulisan yang di garis tangannya Mama itu sama. Itu jadi kayak seal gitu, segel. Masa? Iya Mas, tapi itu dari garis keturunan. Iya. Nah itu ketika kenapa itu aktif, berarti ada sesuatu hal yang akan mengancam Mas Denny. Baik Sama secara berarti. fisik maupun metafisik. Sama berarti intuisi firasat yang aku tangkap sama ketika aku merasakan itu. Langsung aware, aku langsung waspada. Langsung tahu gitu. Langsung waspada. Dan pernah kan bawa acara horor dulu? Iya. Sering nongol dia di acara horor. Iya, karena gini Mas, misal kasarannya gini. Iya lagi, gue baru inget lagi. 3 meter di belakangmu tuh ada entitas, itu kayak yang kemudian ngetutup, ngesil tubuhnya Mas, jadi ketika entitas mau gini atau mau ganggu, dia mental. Oh itu? Iya. Secara kasat matanya? Secara nggak kelihatan keluar, jadi tapi itu nganu Mas, nggak bisa. Jadi merinding gue. Nanti kerasa Mas di sini, kalau saya bahas. Karena tadi sudah saya coba untuk buka aksesnya, karena sudah kenal Mas tadi juga, sudah sama Mama juga kan, sama Tante kan. Kalau dia nongol. Nanti udah kerasa karena tadi saya pas gini itu kayak kita verifikasi 3 kali gitu loh Mas. Asik. Centang biru dong. Jadi kan ini sekali gini kan, gini kan dia baca tuh. Kan masih ada sisanya yang kayak barcode yang belum keisi itu loh. Tak gini lagi dia biar lebih rengket lagi, ketiga rengket langsung ting gitu. Tapi aku seneng aja Mas kalau lagi dateng gitu, aku ngerasa seneng. Satu, aku ngerasa seneng. Kedua, aku kayak masuk ke mode yang berbeda. Iya, karena kayak agak setengah-setengah gitu. Iya, karena itu ngaktifin inimu Mas, six sense-nya Mas Denny itu jalan. Oh gitu. Kan semua orang ini sebenarnya punya Mas. Iya sih katanya. Cuma aku nggak terlalu percaya Mas. Gini Mas, sebenarnya kita ada salah sebut ataupun salah paham bahwa orang memiliki indera keenam itu tujuannya untuk lihat metafisik. Iya kan rata-rata kan ininya apa stigmanya begitu. Iya stigmanya gitu. Sebenarnya indera keenam itu dipakai lebih untuk merasakan energi-energi ataupun gelombang vibrasi yang dia batas frekuensinya itu rendah. Jadi hanya hewan-hewan tertentu yang bisa merasakan itu, contohnya seperti kelelawar, guguk ya, ataupun hewan-hewan yang kadang dia memberikan sinyalemen ke kita. Gitu. Jadi hewan itu kan lebih sensitif untuk merasakan sinyal ataupun sinar di bawah 5 Hz itu Mas. Makhluk-makhluk halus tuh tinggal di area itu? Dimanapun sebenarnya ada Mas entitas. Maksudnya di frekuensi itu? Iya. Di Karena frekuensi halus rendah? Ya, makanya sebutnya makhluk halus. Oh iya. Frekuensi rendah kan? Frekuensi rendah. Jadi orang manusia kalau kita lagi kondisi seperti sekarang nih, kondisi sadar, kita normal, ini kan gelombang otak ada di garis beta Mas. Tapi saat kita mencoba untuk meditasi, kita yoga, kita doa, zikir ataupun ibadah malam, kita lebih rileks, lebih tenang, dia turun menjadi gelombang alfa. Turun. Jadi energi ataupun gelombang yang mungkin di sini 0,1 nanohertz gitu, atau mikro, itu bisa kita rasain Mas. Jadi lebih sensitif kan? Iya, misalkan katakanlah kayak inilah Mas. Ini kasarannya itu dia bergerak ya, ataupun maaf ini bisa kita sebutnya ini lereng bukit ataupun lereng gunung. Ada retakan tipis di sini, akan terjadi akan terjadi longsor atau ground slide gitu. Kenapa hewan-hewan itu sudah bisa turun?
bahkan lebah itu bisa udah menjauh. Iya itu. Karena itu Mas, sementara kita karena kesibukan, kita nggak fokus, orang yang tinggal di sini happy-happy aja. Tapi pas malam ternyata ada yang misalkan semedi, sholat malam atau apa, udah tahu sehingga ini bisa mengungsi. Lebih peka aja gitu Lebih kan peka, maksudnya. iya. Berarti aku secara kepekaan cukup tinggi atau enggak sih termasuknya? Kalau menurut saya cukup tinggi, Mas. Cukup tinggi Cukup ya? tinggi. Tapi memang perlu waktu ataupun tempat tersendiri untuk merasakan itu. Jadi Perlu diasah juga gitu maksudnya? Atau biarkan aja kan menurut saya natural? biar natural, Oke. ngalir. Karena sinyalemennya Mas Denny itu kuat. menurut Sinyal? saya. Sinyalemen. Sinyalemen? Iya. Jadi seperti rambu-rambunya, informasi. Oh, Gitu. Jadi di sini kalau saya terjemahkan bukan berarti entitas astral yang itu saja, tapi lebih luas. Fenomena yang akan terjadi apa? wah nanti kau buka semua lagi yang punya cerita loh, jangan. Soalnya aku kadang-kadang tuh suka nggak mau orang terlalu tahu tentang diriku yang aslinya. Karena aku lebih senang orang tuh taunya yang ya terserah lu aja. Cuma kalau asli-aslinya gitu aku nggak tahu. Cuma memang aku suka ngerasa aja. Cuman menurut aku itu bukan suatu hal yang perlu dibesar-besarkan ya. Itu hanya untuk aku pribadi sebagai pegangan lah. Ya ibarat kata itu untuk inilah Mas rambu-rambu aja. Rambu-rambu gitu. ya. Ya ini saya bahas juga ngikuti batas Mas. Iya, iya. Itu termasuk apa yang ada di situ kan, oh saya hanya lihat ini raja, tapi di balik itu nggak boleh. Karena akses yang diberikan cuma itu. Iya. Nanti kejauhan. Iya, termasuk saya nanti kalau tahu yang ini kan udah di stop Mas di situ. Iya, cuman lucu loh. Memang bener loh. Aku tuh kan bawa acara horor dulu kan, cukup lama lah, 2 tahunan. Itu sering banget kalau pada saat itu dia muncul. Itu sering. Kalau sekarang udah nggak. Kalau dulu, jadi tiba-tiba nih kemana gitu ya. Sung. Nah itu tuh. Dia, Naik, iya. Nah gue keras. Jadi gue jadi gini juga nih. Dan udah mulai nanya ngobrol. Ada apa nih gitu. Nah biasanya ngasih tahu gitu. Nih di sini ada kekuatan besar. Dia mau coba ngetes gitu. Iya, dan ini kan kalau Mas Denny tadi bilang ngetes itu dari 2 hal loh Mas. Apakah entitas astral itu yang pengen ngetes kita secara langsung, ataupun ada orang lain yang pengen ngetes kita? Oh iya bisa. Tapi kalau nggak gede ya, kalau menurut informasi aku dapat, kalau nggak terlalu gede energinya, Dia nggak kerasa. nggak sampai gitu. Ya berkata Kak, kita ada ini Mas, deteksi asap. Kita mungkin ngerokok aja dengan kita ngepot atau nge-vape yang ininya apa, asapnya banyak, dia kan nggak akan nyala Mas alarm. Oh iya, Modelnya tergantung besarnya itu ya. Iya, cara kerjanya itu juga sama. Jadi mendeteksinya ke kita ini berdasarkan kayak asap tapi dia nggak kelihatan. Ini aku satu lagi aku mau nanya. Ini oh enggak. Nanti kalau di kejadian baru itu kalau itu agak sering. Telingaku seringnya di tempat-tempat yang serem lah. Sebelah kiri, Sebelah kanan. sebelah kanan. Kanan panas, kiri dingin. Oh iya. Aku nggak ngerti tuh. Tapi aku menangkap ini ada urusannya dengan frekuensi rendah di mana berhubungan dengan suatu makhluk halus lah gitu. Cuma aku kurang paham tuh kenapa. Cuman tiba-tiba di sini dia akan panas dan itu bisa dirasa gitu kan. Kita pegang, makanya aku suka coba kau pegang telingaku, bener gak? Yang kanan panas. Oh iya, panas bang. Yang kiri dingin. Iya. Apa ya kalau kayak begitu ya? Sebenarnya gini Mas, kalau saya kan kiri semua Mas. Yang kiri? Iya, Oh sebenarnya. sama, ngalamin juga? Ngalami, cuman kalau saya kanan nggak ada masalah. Saya di kiri, bahkan sempat cek sampai ke dokter THT normal. Iya. Gitu. Ini sebenarnya informasi itu kadang dapatnya dari sini Mas. Informasi yang didengar ataupun getaran gelombang. Jadi terkadang kalau kita bilang six sense indera keenam, itu semuanya bisa aktif mengaktifkan indera kita. Jadi hanya membuat lebih peka. Itu kenapa ya? Maksudnya terjadi di sini panas, di sini di sini enggak? Dingin ya. Kalau kanan ini kan menerima Mas. Gitu. Menerima. Jadi segala informasi itu akan masuk. Ada informasi mau datang gitu? Informasi apapun itu diterima. Tapi saya nggak nangkep apa informasinya. Karena gini Mas, kalau posisi seperti itu lebih fokusnya pada menjaga diri sendiri. Ya, atau ditambah mungkin tidak ada rekanan ataupun ada di dalam satu forum yang tidak bisa untuk komunikasi 2 arah. Ini contohnya misal Mas Denny sama saya nih, terus kerasa di sini nih, bahwa ada panas gini, coba Mas Denny cerita ada apa, kan saya mancing. Berarti saya pun memberikan sinyal ke Mas Denny, kayak saya mancarin wifi saya gitu, ditangkap.
Nah ini kalau kaitannya tadi dengan intuisi atau saudaranya? Nggak tahu aku cuma ngerasain kayak gitu secara fisik dan aku menganggap ini berhubungan dengan sesuatu yang supernatural aja. Cuma aku nggak tahu apa. Iya. Sama satu lagi, kadang-kadang itu agak jarang suka dengar suara. Oh kayak itu yang apa? TV apa panjang ya. Itu sebenarnya gini Mas, ada orang yang menyebutnya itu hong panjang. Itu getaran semesta. Apa itu? Itu getaran semesta Mas. Maksudnya apa? Ada di satu posisi di mana ketenangan kita mencapai puncak. Sehingga itu bisa merasakan getaran semesta itu yang berasal dari dalam bumi ataupun yang ada di atas langit. Terus kenapa saya harus mendengar begituan ya? Karena waktu posisimu sudah ada di tingkatan itu, sudah stabil. Jadi panjang saya pun sama. Tiba-tiba gitu. Ya. Iya. Panjang. Gitu. Itu kayak itu loh Mas, vibrasi semesta. Nggak ngerti tapi itu namanya apa gitu. Cuman gitu. Gitu. Kayak bisa kayak anjing gitu, mungkin dia dengerin frekuensi sendiri gitu. Iya, kelelawar itu juga sama Mas. Gitu. Cuma nggak ngerti apa gitu. Itu vibrasi semesta Mas. Getaran semesta namanya. Jadi orang itu kan kalau misal dia halus ya. Iya. Dia ya energi terkecil itu bisa naik, bahkan yang terdengar di dalam bumi yang terdalam itu bisa naik, sehingga ada resonansi suara kayak kayak hong gitu. Lucu juga dunia metafisika itu unik sekali ya dengan banyak apa lagi namanya bahasa-bahasa yang gue dengar, penjelasan yang gue dengar. Gue jadi ngerasa bahwa memang manusia tuh bukan hanya bersifat kedagingan aja memang. Jadi ada faktor energi lain yang kita nggak tahu, banyak nggak tahu ya. Iya, ini juga ini sih Mas, mungkin kita terakhir itu kan ngobrol tentang ini ya, tentang maaf kata nih, kan ini nggak terbukti sebenarnya. Apa itu? Yang banyak sebutan, maaf ya Mas ya, podcastnya Mas Denny itu katanya podcast terkutuk. Menurut Mas Denny gimana? Firasat atau? Sebenarnya nggak mau ngomong, nggak enak aku sama keluarganya orang. Cuman kalau namanya firasat, ya kalau jujurnya ya maksudnya ada firasatnya, cuman aku nggak mau memberitahu karena menurutku itu bukan suatu hal yang perlu aku beritahu ya. Karena kan biar gimana biarlah terjadi segala sesuatu lebih alamiah aja ya. Ngalir gitu ya Mas. Dan kalaupun aku tahu ya buat apa? Aku kasih tahu buat apa juga gitu loh kan. Masa nambah was-was orang ya kan? Iya. Cuma kan aku pribadi nggak pernah lah pengen orang kenapa-napa, mau ngapain gue orang kenapa-napa, gue sedih orangnya kenapa-napa aja gue sedih gitu ya kan. Tapi kayak punya firasat gitu, bukan hanya masalah kematian ya mungkin ya, atau hal-hal yang lebih karena kita ketemu langsung gitu. Tapi kadang-kadang ngelihat jauh aja gitu, suka sekilas gitu bisa ada. Langsung gambaran gitu Mas. Tapi bukan dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk yang jelas ya, lebih kepada energi aja. Tapi bisa aku tangkap informasinya, walaupun sangat cepat gitu. Misalnya aku ngelihat gitu, tapi tidak pada semua hal ya. Iya. Set gitu, tiba-tiba gitu. Nah, gue cerna dulu tuh. Kalau aku udah narik napas gini, nah itu lagi nyerna tuh. Sekilas penglihatan dalam bentuk frekuensi aku terima itu apa ya gitu. Nanti kadang-kadang ada jawabannya, kadang-kadang belum dikasih. Tapi kayak dapat frekuensi itu dapat kayak firasat gitu. Ya itu sih Mas. Ini kan karena kalau firasat itu terkadang hanya diri kita sendiri. Cukup berhenti. Jadi kita memang harus bisa memfilter ini arahnya kemana gitu. Tetapi terkadang begini, kalau untuk memprediksi sesuatu hal yang akan terjadi atau melihat sesuatu hal yang terjadi, dari saudara sejati kita Mas, itu sudah ngerem. Jadi ini jangan ini dulu. Jadi atau mulut kita akan susah untuk berbicara. Walaupun kita tahu. Susah juga untuk ngomong. Karena ini sudah ada yang ngerem loh Mas, atau kita diturutin. Itu kenapa ya? Supaya apa ya? Kalaupun kita diamanakan untuk mencegah itu berarti kita sudah diamanakan dan kita dikasih jalan. Tapi karena ini satu ketetapan, misalkan itu mungkin menjadi takdirnya orang ini atau satu ketetapan, nggak boleh. Kita hanya sebatas tahu, tetapi gitu Mas, nggak boleh. Pasti bener lagi. Jadi kadang-kadang aku itu ada beberapa hal yang akhirnya jadi koordinasi
Jadi misalnya ngerasa atau ngelihat gitu, gue pengen ngomong tuh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Iya. Aku nggak ngerti itu datang dari mana hal itu, tapi lebih ke batin ya. Ada yang ini boleh nggak nih, gitu kan? Sikat langsung gue kasih tahu gitu. Ataupun orang nanya misalnya kan. Aku ngerasa apa yang dialami beberapa orang yang aku pernah ngobrol-ngobrol masalah dunia internal metafisika ini dengan supernaturalnya, kok gue juga bisa ngalamin juga, tapi aku kan orangnya nggak tahu percaya. Iya. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak gue ketemu orang, kasih tahu nih orang gitu, mesti dikasih tahu. Ya aku kasih tahu, atau jangan diemin aja. Dikip gitu ya. Dikip aja. Iya, ini berkaitan dengan sebenarnya kali ini bisa saya simpulkan nih Mas ya. Pertama, hubungannya Mas Densu dengan saudara sejatinya atau saudara ari-arinya itu sangat terjalin baik. Bahkan, sudah baik. Dulu mungkin tidak baik. Iya Mas, sangat erat gitu. Bahkan dulu kayak enggak deh kayaknya. Dulu memang ini kan bisa dekat bisa jauh Mas sama. Iya, bisa ya dua-duanya. Bisa. Ini kan kita sebut yang saudara putih kita itu, makanya orang kan kadang puasa mutih Mas untuk bisa mau dekat. Itu. Ini terjalin baik dan terkadang juga dalam firasat-firasat yang datang lewat alam bawah sadar atau mimpi itu melihat itu. Dan bahkan kalau pas bangun tidur atau apa, Mas Denny coba untuk bercermin, kadang melihat sisi lain di cermin itu. Itu adalah saudaramu. Sisi lain itu kayak gimana ya? Misalkan kadang saya melihat diri karena saya ini lebih, mungkin maaf ya, lebih terlihat fresh atau ceria yang ada di cermin. Gitu. Itu kan mungkin mukanya kali, bukan? Bukan Mas, itu auranya, yang bisa ngerasakan dari dalam hati. Misal kita kadang pagi bercermin, walaupun kita dalam kondisi suntuk nih, tapi kita ngelihat seseorang diri kita di cerminan pantulan cermin, itu lebih ceria dari kita. Atau sebaliknya, kita merasa happy, tapi waktu kita ngelihat di cermin kok merasa agak suram nih. Iya, kalau ngobrolin kayak gini, aku jadi flashback. Kayak iya juga sih, kadang-kadang ngelihat muka aku cerah banget gitu. Padahal belum mandi gitu. Iya loh, ada kadang-kadang ngerasa udah mandi kok agak buluk ya gitu. Iya itu dari pantulan ini terjadi dari pantulan apa? Energinya, auranya. Aura Mas kalau itu kan karena cermin itu kan bisa memantulkan. Dan bayangan di balik ini kan nyata dan maya Mas. Yang di ini tuh ya saudara sejati kita yang ada di dalam. Sehingga ya ini memang secara feng shui kalau kita tidur memang nggak boleh ngadep cermin secara langsung karena pemantulan energi. Tapi kan saat kita bangun kemudian kita mau mandi, kita berkaca atau apa itu kan mereka masih ada di sekitar kita Mas. Belum bisa jejak. Tapi saat kita sudah beraktivitas, habis kita bangun tidur sudah masuk dia. Gitu. Nah, yang kedua memang kesimpulannya nih Mas, yang kedua memang intuisi itu jalan, tapi intuisi yang dimaksud di sini sebenarnya lebih mengarah ke kata batin. Gitu. Nah, yang ketiga ini ada proteksi, ada perlindungan. Salah satunya tadi di bagian belakangnya Mas Denny. Iya, tapi aku kalau menurut aku nggak bisa dipastikan dia. Iya, karena tergantung ininya Mas, tergantung lingkungan. Iya, soalnya itu aku nggak bisa kontrol begitu. Iya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Iya, tergantung lingkungannya itu intimidasi nggak Mas? Iya, gitu. Intimidatif nggak? Gampangannya itu, jadi kasarannya Mas ada di satu lingkungan, kita ambil secara metafisik deh Mas, ada di situ, ada entitas astral yang mau nyerang, ataupun ada kiriman, kerasa di situ. Karena frekuensinya mendekati dengan yang dipasang di situ gitu Mas. Walaupun gue jujur pribadi gue nggak bisa banget percaya sampai hari ini. Ini gue jujur aja mau aja, maksudnya gue apa deh. Gue tetap walaupun gue bisa ngerasa kayak orang tanya masalah gaib-gaib gitu atau dukun-dukun atau ilmu hitam gitu ya. Jujur gue sampai hari ini tuh nggak bisa percaya. Tapi gue pernah ngerasain. Jadi ya percaya nggak percaya dong ya kan. Dan gue jadi waspada ya. Waspada Mas. Kalau dulu kan nggak waspada. Iya. Selalu ngerasa kayak itu nggak akan bisa mempengaruhi apa-apa dalam diri gue. Iya. Tapi karena tingkat pengalaman dan pengetahuannya bertambah, aku ngerasa bahwa bisa. Itu can affect you. Iya. Karena waspada di sini tentunya kan kita tidak meremehkan juga Mas. Karena tentunya semua orang pasti ada hari beruntung, ada hari apes. Iya. Itu sudah hukum alam. Betul. Yang Apalagi kita manusia punya dua alam, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Ya. Bawah sadar ini yang menurut aku agak berbahaya. Iya. Karena itu alam bawah sadar itu kan dia suka mengontrol dari situ. Iya, kebalikan Mas. Jadi kayak tadi
misal saya tanya pas posisi mimpi atau apa, itu kan hanya untuk nge-track aja. Karena tentunya kita memiliki dua memori nih, memori sadar dan alam bawah sadar. Semua otak kita merekam Mas tentang hal itu. Gitu. Boleh. Kalau gitu nanti kita penelusuran bareng deh. Ya udah, ini kurang lebihnya gitu Mas. Dan ini sudah maaf kata ya. Ini maaf nyon sewu, ini sudah agak dingin, terus ini juga dan nggak terlalu kerasa. Terus ininya mungkin agak tegang sedikit, di sini agak naik sedikit. Tapi nanti coba indikatornya ini nyala nggak? Nggak tahu kalau itu. Gitu, aku sih seneng aja kalau dia kerasa gitu. Karena aku seneng gitu. Aku ngerasa wah dateng nih bos-bos gitu. Iya, terima kasih untuk Mas Denny Sumargo, Mas Desu. Terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan. Tetap dukung channel kami berdua di Curhat Bang Denny. Dan ini alhamdulillah Mas, waktu itu kan sempat maaf ya, waktu kan udah deh ini karena kayak gini mau tak tutup aja. Tapi kan ternyata menjadi berkah, banyak orang yang curhat dan bercerita di sini. Amin, semoga selamanya seperti itu selama Curhat Bang masih ada. Iya. Siapapun boleh datang untuk bercerita, tapi sesuai dengan waktu saya. Ya, tetap dukung channel kami berdua dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Serta kalau ada kuning-kuning lewat jangan di skip, karena itu nyawa bagi kita. Untuk tetap bisa bercerita terus dan bisa penelusuran terus. Oke, kita tutup ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Sarang heyo. Thank you.